البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Iya, waktu itu kejadiannya adalah ketika ada acara Boy Scout itu apa? Pramuka kalau Indonesia, Scout. Mengakap. Iya. Apa? Pengakap. Nah, ketika ada pembagian minyak, setiap regu mendapatkan apa? Setiap satu apa namanya itu? Tim ya, kumpulan ya. Bukan, enggak yang kita inginkan itunya untuk membawa minyak tuh apa namanya? Oh, Jerigen atau apa kalau kita panggilnya jerigen. Tin kah? Yang isinya minyak nanti kita tuangkan. Tin. Nah, setiap Tung. dua regu ada Tung. satu. Tung. Panggilnya tong. Tung. Beda tong. Nah, setiap regu mendapatkan apa? Mendapatkan setengah dari tong itu. Nah, regu pertama dia dapat minyaknya, regu kedua dapat airnya aja. Karena tinggal setengah. Hitung semua. Pening, udah dituang, kenapa nggak nyala-nyala ini dapurnya? Ketika diperiksa, ini air. Gimana ada air? Tak ada yang tahu, anak nakal ini tadi yang buat. Setengahnya minyak, setengahnya air. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullah, ini masih hadis Hudzaifah dan hadis Abi Hurairah. Ya, kayaknya belum selesai ya. Kemudian wa tursalul amanatu warrahim. Kemudian diutuslah, dilepaskanlah amanah dan rahim. Fayaqumani jambatai as-sirat yaminan wa shimala. Kemudian amanah dan rahim ini berdiri di tepi-tepi sirat, sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Termasuk perkara yang menyebabkan seseorang itu kokoh di atas sirat adalah apa? Kalau dia itu memelihara amanah. Nah, inilah yang diinginkan di dalam bab ini, masalah apa? Masalah amanah, karena ada lafaz amanah yang di sini. Yaitu kalau dia adalah orang terpercaya, maka dia akan melewati sirat dengan bagus. Amanah itu akan memelihara dia, sebagaimana di dunia dia memelihara kepercayaan orang, maka di atas sirat nanti kaki dia dikasih keamanan oleh amanah dia tadi. Amalan dia yang memperjalankan dirinya memang. Maka demikian pula amalan dia yang memberikan keamanan kepada dia, balasan dari Allah Ta'ala. Kalau orangnya orangnya adalah tidak terpercaya, bahkan dia khianat, maka boleh jadi dia akan tergelincir di atas sirat. Padahal kita sangat perlu yang namanya pegangan. Titian yang di dunia saja, walaupun dia lebarnya 1 meter, kadang kita perlu pegangan itu. Memegang sebelah kanan, memegang sebelah kiri. Kita naik eskalator yang luas, mungkin dia berapakah? 2 meter saja, itu kadang kita perlu pegangan. Apalagi yang di atas sirat nanti. Sementara sirat itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dia itu adalah apa? Kahadis saif, yaitu seperti ketajaman pedang. Bagaimana kita nanti harus lewat di atas sirat yang setajam pedang itu. Yang Abu Sa'id juga mengatakan bahwasanya dalam Sahih Muslim itu sampai kabar kepada kami bahwasanya dia itu apa? Adaqu minas sya'ar, dia itu lebih lembut daripada rambut. Gimana kita berdiri di atas sesuatu yang lebih lembut dari rambut? Dan tajamnya adalah apa? Setajam pedang, atau dalam lafaz yang lain ahadu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Dalam lafaz yang lain kahati Musa, yaitu seperti tajamnya pisau cukur. Naudzubillah. Gimana kita akan berjalan di atas itu? Dalam keadaan kita ini adalah apa? Hufah, yaitu tidak memakai terompah, tidak memakai alas kaki. Allahul musta'an. Maka jelas perlu yang namanya pegangan dan juga apa? Allahul musta'an. Perlu yang namanya alas kaki yang cukup kuat dan seterusnya. Nah, kalau orangnya adalah pengkhianat, maka tentunya dia akan mengalami kesedihan-kesedihan, mengalami kesakitan, mengalami penghinaan dan kecelakaan. Kecuali kalau Allah Ta'ala menyelamatkan dia. Warrahim, demikian pula silaturahim. Semakin dia memelihara rahim, maka seperti itu pula dia akan dipelihara di atas sirat itu. Rahim ini aslinya adalah apa? Aslinya adalah yaitu tempat yang ada di perut ibu itu, namanya rahim. Nah, kemudian apa? Dia dijadikan nama untuk seluruh orang-orang yang punya pertalian darah dengan orang lain. Istilahnya semuanya jadi rahim, rahimat, arham. Maka sebagaimana di dunia dia itu memelihara hubungan kekerabatan tadi, memenuhi haknya dan sebagainya, maka di akhirat juga dia akan apa? Akan dipelihara oleh Allah dengan sebab silaturahim dia tadi.
Baik. Kemudian fayamuru awwaluhum kalbarak. Lalu yang melewati mereka, yang melewati sirat di atas neraka jahanam yang pertama kali adalah seperti petir. Ini adalah untuk orang yang memang paling cepat mengikuti kebenaran. Wasabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Orang yang berlomba-lomba dan bersegera di dalam melakukan kebaikan, dia akan bersegera masuk kepada yaitu didekatkan kepada Allah Ta'ala di dalam yaitu jannatin naim. Kenapa? Tajri bihim a'maluhum, amalan mereka yang memperjalankan mereka. Semakin cepat dia menerima kebenaran, semakin cepat dia nanti akan melewati sirat tersebut. Maka sementara kalau semakin lama dia semakin banyak ragu-ragu, padahal dalil telah jelas, tidak percaya kepada berita Rasul, tidak percaya kepada berita Al-Quran, maka tentunya hal ini akan mempengaruhi langkah dia nanti di atas sirat. Baik. Qultu bi abi wa ummi ayu syai'in kamaril barak. Ayah dan ibu saya sebagai tebusan untuk Anda wahai Rasulullah. Benda apa itu yang mampu lewat seperti petir? Qal alam tarau kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati ain. Apakah kalian tidak melihat bagaimana petir itu datang dan pergi, lewat dan kembali seperti kedipan mata? Maka seperti itulah gerakan orang tadi bagikan petir. Dan tentunya yang paling cepat mendapatkan ini adalah para nabi dan para siddiqun, yang mereka itu adalah memang paling bersegera di dalam mengikuti kebenaran, paling cepat di dalam menjalankan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang para nabi dan keluarga mereka, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu dulu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Maka hendaknya yang seperti ini, orang-orang itu berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di dalam kenikmatan surga seperti inilah hendaknya orang-orang itu bersaing. Dan ayat-ayat banyak membicarakan masalah perlombaan itu. Dan bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Abu Dawud dan lain-lain, tentang kisah orang yang di dalam alam kubur itu, yaitu orang yang amalannya ini mengatakan wallahi ma ra'aituka illa sarra'an fil khair. Aku tidak melihat engkau kecuali engkau itu paling cepat di dalam menjalankan kebaikan. Maka manakala dia cepat di dalam menjalankan kebaikan, cepat pula dia melewati sirat tadi. Baik. Kemudian summa kamaririh. Kemudian seperti lintasan angin. Ini tentunya Angin sendiri bermacam-macam, maka amalan orang yang melewati itu juga menunjukkan itu bermacam-macam, tetapi kecepatannya seperti itu. Ada yang kecepatannya seperti angin topan, ada yang kecepatannya seperti angin yang mampu menerbangkan kerikil, ada yang kecepatannya seperti angin yang lebih lemah dari itu, ada yang angin sepoi-sepoi, ada angin yang kadang datang, kadang pergi. Sesuai dengan Sesuai dengan kondisi amalan dia. Summa kamarit toir. Dan tentunya selama dia itu disifati sebagai angin, maka di sini masih memiliki kadar kelajuan. Makanya kemudian Rasulullah menyebutkan yang lebih rendah lagi, yaitu seperti lintasan burung. Burung sendiri ada yang seperti burung Raja Wali, burung Garuda, ada juga seperti yang burung elang, ada juga seperti burung merpati, ada juga seperti burung serigunting, burung pipit. Masing-masing kecepatannya lain-lain. Maka seperti itulah kondisi jalannya orang yang di atas sirat itu. Wa kasyadir rijal. Dan yang ada juga yang seperti kecepatan orang-orang yang berlari. Intinya tajri bihim a'maluhum. Amalan mereka yang memperjalankan mereka. Maka dari sini tidak ada kalau kita tanyakan kepada masyarakat, apakah nanti akan bermanfaat ketika kita lari di atas sirat kalau kita di dunia ini kita banyak-banyak jogging. Kita akan lari tiap hari, lari dengan alat-alat itu. Kita katakan itu jelas dia akan mengatakan ini bermanfaat di dunia, tapi di akhirat nggak mungkin, Bang. Nggak mungkin. Walaupun dia adalah pelari seperti nggak tahu siapa itu, Ben Johnson atau Carl Lewis atau siapa, menjadi manusia tercepat di dunia, tetapi Tetapi di akhirat itu tidak mungkin, sudah tidak berlaku lagi. Kita katakan berarti latihan orang untuk berlari agar dia nanti mampu lari di atas sirat ini tidak akan bermanfaat. Itu hanya bermanfaat untuk dunianya. Kenapa?
Dalilnya telah jelas, tajri bihim a'maluhum. Amalan mereka itu yang memperjalankan mereka. Kemudian kita katakan kepada mereka, tapi kenapa tidak bermanfaat? Oh, karena amal dunia telah selesai. Kita katakan kalau begitu berarti yaitu apa? Talqin itu juga sudah tidak bermanfaat. Kenapa? Amal dunia telah selesai dan orangnya sekarang yang menggerakkan lidah dia adalah amalan dia. Tidak ada gunanya dia di dunia berlatih mengucapkan kalimat tauhid jutaan kali agar lidahnya pandai mengucapkan itu, sementara dalam kehidupan sehari-hari dia adalah ahli syirik. Karena apa? Tidak mungkin dia mampu mengucap nanti di dalam alam kubur. Makanya orang munafikun walaupun dia itu bersaksi dengan kalimat yang sampai Allah Ta'ala berfirman apa itu? Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka bicara pasti engkau akan mendengar ucapan mereka. Kenapa? Karena sedemikian pandai dan fasihnya mereka di dalam mengungkapkan kalimat-kalimat. Nasyhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi engkau betul-betul utusan Allah. Ternyata di alam kuburnya apa kata orang munafikun di dalam berita Rasulullah itu? La adri innama sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultuh. Saya tidak tahu. Saya hanya mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu kemudian saya ikut saja. Di mana kefasihan dia selama ini? Ini menunjukkan bahwasanya talqin yang disyariatkan bukan setelah orangnya mati. Tidak ada gunanya itu. Bahkan kalaupun dia dibawa ke alam kubur dalam keadaan dia membawa handphone, membawa MP3, nanti kalau ditanya hubungi kami, call. Wah, nggak ada gunanya itu. Ada telepon dari alam kubur. Ini apa jawaban nomor 3? Nggak mungkin, itu nggak ada faedahnya. Yang beramal sekarang adalah amalannya, yang berfungsi amalannya ketika masih di dunia. Maka sebagaimana orang awam paham tentang keadaan di atas sirat seperti itu, dan pasti mereka akan mengatakan, oh nggak ada gunanya itu, pelari-pelari nanti. Maka apa? Seperti itu pula masalah apa? Masalah talqin itu. Dia hanya bermanfaat ketika orangnya masih dalam keadaan hidup untuk disuruh mengucapkan la ilaha illallah menjelang kematian itu. Kemudian tajri bihim a'maluhum. Makanya Imam Ibnul Qayyim, kelanjutannya insya Allah besok. Makanya Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan apa ini hadis ini dengan ayat dengan lafaz tajri bihim a'maluhum, amalan mereka yang memperjalankan mereka, maka beliau mengatakan bahwasanya apa? Ini memang betul-betul semata-mata sesuai dengan amalan. Kalau dia itu di dunia cepat dalam mengikuti kebenaran, maka dia akan cepat untuk apa? Melintas. Demikian pula kalau di dunia dia itu kokoh di atas syariat, maka di akhirat dia akan kokoh di atas sirat. Yang terguncang maka dia di sana juga akan goncang. Kenapa? Kata beliau dalam dua kitab, yaitu yang pertama adalah Ijtima'ul Buyut al-Islamiyah, dan yang kedua dan lebih luas di dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan sirat itu ada dua. Yang pertama adalah sirat di dunia, yaitu syariatnya Nabi Muhammad SAW ini. Yang kedua adalah sirat yang ada di atas jahanam itu. Nah, kalau orang itu kokoh di atas sirat yang di dunia ini, yaitu dengan syariat-syariat ini dia mantap, maka di akhirat dia juga akan mantap. Tapi kalau di dunia dia sendiri goncang, di dunia sendiri dia tidak ambil kisah, maka di akhirat dia akan mendapatkan keadaan yang sama. Jaza'aw wifaqa. Kata Imam Ibnul Qayyim menukilkan ayat, balasan yang sesuai. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Rabbmu itu sama sekali tidak mendolimi hamba. Assalamualaikum. Jadi kembalinya kepada apa? Kepada memperbaiki amal. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.